Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi Bapak Ibu sekalian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali berjumpa dalam tayangan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa di sorga, segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kembali kami dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Setiap semua kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri, sebab itu berkata-katalah, berbicaralah melalui hamba-Mu untuk Engkau singkapkan dasar firman Tuhan. Kami perlu kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami yang memberikan kekuatan baru dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca renungan firman Tuhan pada kesempatan minggu ini dalam kitab Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat 26 berkata demikian. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara sekalian, kisah dalam Kejadian pasal 49 di sini adalah mengkisahkan ketika Yakub, bapa leluhur bangsa Israel dan juga menjadi bapa leluhur saudara dan saya, kita orang yang percaya. Karena kita disebut pewaris-pewaris dari berkat Abraham, Ishak, Yakub. Ketika Yakub dia mengumpulkan anak-anaknya dari 12 anak-anaknya yang dikumpulkan untuk dia memberkati setiap anak-anaknya satu demi satu. Dari 12 anak itu, salah satu di antaranya yang kita baca di ayat 28, 26 tadi, yaitu adalah pribadi Yusuf. Pribadi Yusuf di ayat ini berkata, dia adalah pribadi yang istimewa. Puji Tuhan, haleluya. Istimewa dari 12 anak-anak Yakub, dia adalah pribadi yang istimewa. Itu ditulis di ayat ini, yaitu berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yang paling sedap di antara bukit-bukit yang berabad-abad. Selanjutnya, turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub, Alkitab menulis dia pribadi yang istimewa dari saudara-saudaranya. Kita akan mengambil sebuah teladan dari pribadi Yakub di sini. Dari pribadi Yusuf maksud saya, saudara. Dari pribadi Yusuf yang disebut istimewa. Ketika bapaknya Yakub memberkati satu demi satu, satu demi satu. Dan ketika datang pada pribadi Yusuf, dia pribadi yang istimewa. Saya berulang-ulang menyampaikan ini pribadi yang istimewa, saudara-saudara. Dari sini saya akan mau beranjak karena akan menjadi sebuah teladan dalam kehidupan kekristenan. Menjadi pribadi yang istimewa. Nah, saudara, menjadi pribadi yang istimewa di sini sehingga berkat Yusuf melebihi dari berkat saudara-saudaranya. Sekali lagi, berkat Yusuf melebihi dari berkat saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang lain juga mendapat berkat, tetapi Yusuf mendapat berkat lebih sehingga dia dijuluki pribadi yang istimewa. Saudara, dari kisah di sini kita akan melihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang pernah mengalami tantangan, pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami penganiayaan, pernah dijolimi, tetapi dia pribadi yang istimewa. Mengapa demikian? Karena dia disertai Tuhan. Sekali lagi, orang yang istimewa adalah orang yang disertai Tuhan. Sampai ketika dia berada di Mesir, dia menjadi penguasa di Mesir, Alkitab menulis dia disertai Tuhan, sehingga dia itu istimewa. Saudara dan saya pun juga kita adalah pribadi yang istimewa karena kita disertai Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tidak ada nilai lain selain nilai istimewa. Dalam skala penilaian, nilai 100 disebut nilai istimewa. Iya, excellent,
perfect karena nilai tertinggi, dan itu ada pada pribadi dari Yusuf. Nah, saudara, dari nilai istimewa di sini kita akan melihat mengapa dia disebut pribadi yang istimewa. Saudara sudah tahu ini kisah Yusuf, tapi saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudara, nanti kita akan melihat dalam Alkitab dan saudara bisa baca hal-hal yang menjadi pribadi Yusuf dia istimewa di mata bapaknya, sehingga berkat lebih dari saudara yang lain, dia istimewa di mata Tuhan. Pertama, Yusuf bukan pribadi yang pendendam. Itu dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Dia bukan pribadi pendendam. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya menyangka bahwa Yusuf akan balas dendam atas perlakuan dari saudara-saudaranya, tetapi dia tidak melakukan itu. Ini pertama, dia istimewa karena dia bukan pribadi yang pendendam. Begitu juga dengan saudara dan saya. Hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan, saudara. Keadaan di sekitar kita bisa juga memperdaya kita. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang seperti Yusuf, yang tidak pernah mendendam. Iya, saudara-saudara, bukan pribadi pendendam. Kalau kita sanggup untuk menjadi pribadi yang bukan pendendam terhadap orang lain, maka kita disebut istimewa. Berikut, Yusuf adalah pribadi yang suka mengampuni. Nah, ini hal yang penting. Sebagaimana Kristus yang telah teladankan, yaitu dia telah mengampuni saudara dan saya. Ya. Maka itu sebabnya Yusuf dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dia. Dan dia tidak mengusik lagi akan masa lalu dari perlakuan saudara-saudaranya. Dia rela melepaskan pengampunan. Dan orang yang rela melepaskan pengampunan akan identik dengan pribadi Yusuf, disebut istimewa. Saudara, maka kita kalau mau disebut istimewa adalah sama seperti Yusuf di sini, yaitu orang yang bisa mengampuni. Saudara, Kristus telah beri sebuah teladan yang lebih dari hal itu. Dia telah mengampuni saya dan saudara dari segala pelanggaran dan dosa. Maka begitu juga apa yang kita katakan dalam di sini, bahwa Yusuf mengampuni dan dia tidak mengusik lagi masa lalu dari saudara-saudaranya. Dan kita menulis dia mengumpulkan juga saudara-saudaranya, mari mendekat, itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal 45. Mendekatlah. Dia suruh saudara-saudara ayo mendekat. Dia merangkul kembali saudara-saudaranya, dia membangun komunikasi, membangun relasi dengan saudara-saudaranya yang ada pada waktu itu. Padahal saudara-saudaranya yang ada waktu itu sangat mengecewakan dia, tetapi baginya tidak. Ya, dia membangun komunikasi dan relasi kembali untuk supaya bisa terjalin sebuah hubungan yang harmonis kembali dengan saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudara, sehingga itu dia disebut istimewa. Saudara, lalu kemudian berikut, ya, Yusuf disebut istimewa karena dia tampil menjadi berkat dimanapun dia berada. Ketika dia di rumah Potifar, dia menjadi berkat. Alkitab menulis ketika Yusuf di rumah Potifar, maka seisi rumah Potifar diberkati. Artinya kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang berdampak, ada sesuatu yang terimpartasi dalam kehidupan Yusuf, dari kehidupan kita untuk orang lain. Sekalipun memang ada tantangan, kita tahu ketika dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi kita tidak bahas ke arah sana. Kita mau bahas bahwa ketika Yusuf ada di rumah Potifar diberkati. Dan Yusuf diberi keberhasilan dalam segala pekerjaan dan apa yang dia kerjakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah pribadi dari Yusuf. Dan ayat terakhir ini penting untuk saya membaca. Yusuf diberkati. Ulangan 33 ayat yang ke-13 ditulis begini. Ulangan 33 dikatakan begini. Ulangan pasal 33, ya. Ulangan 33 ayatnya yang ke-13 ditulis. Firman berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera yang ada di bumi di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Seterus dan seterusnya. Saudara, puji Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada Yusuf dengan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan yang terbaik diberikan kepada Yusuf. Puji Tuhan. Dan juga pun kita berharap demikian.
Tapi paling tidak dari ayat ini kita akan melihat bagaimana Yusuf bisa meraih segala apa yang Tuhan janjikan. Dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau panjangkan renungan, tetapi saya memberikan sebuah kilasan dari pribadi Yusuf di sini. Dia disebut sebagai pribadi yang istimewa. Ternyata menjadi pribadi yang istimewa adalah pribadi yang sanggup melepaskan pengampunan. Menjadi pribadi yang istimewa adalah pribadi yang sanggup untuk mengampuni. Pribadi yang istimewa itu sanggup untuk tidak mendendam. Menjadi pribadi yang istimewa adalah sanggup untuk menjadi berkat dimanapun berada. Dimanapun saudara berada. Amin. Puji Tuhan. Maka saat ini saya mau sampaikan kepada kita, mari jadilah berkat. Memiliki pengampunan dalam hidup, demikian juga di dalam kehidupan kita setia kepada Tuhan, sebagaimana Yusuf yang setia, dia disertai oleh Tuhan, maka diberikan keberhasilan. Tuhan memberkati saudara. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Sebagaimana Yusuf, dia istimewa di mata Tuhan, karena dia menjadi pribadi yang kuat. Dia menjadi pribadi yang senantiasa tetap bertahan. Walaupun dia mengalami banyak persoalan dalam hidup, dia tetap kuat. Dia setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia. Dia istimewa karena dia memiliki pengampunan dalam hidup. Dia tidak mendendam terhadap siapapun. Saat ini hamba berdoa, demikian juga kami semua. Taruh dalam hati, dalam pikiran kami menjadi pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhan, mengasihi Engkau. Dan dalam kehidupan kami, baik dalam hari-hari hidup kami, untuk kami terus membangun relasi dengan siapapun juga, agar supaya apa yang menjadi janji Tuhan dalam setiap kami tergenapi dalam kami. Berdoa berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua. Jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini dalam hidup pribadi, kehidupan keluarga. Berkat Tuhan jadi berkat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.